kita balik lagi nih dengan Pak Ramadan di sini. Pak Ramadan akan menjelaskan salah satu koleksi beliau nih yang sangat-sangat kalau boleh dibilang itu unik dan juga langka. Nah, ini adalah Pataka, Pak. Iya, Pataka. Ini saya katakan Pataka. Pataka. Boleh dijelaskan, Pak? Iya. Ini saya ambil dulu dari tatakannya. Luar biasa sekali nih. Ini adalah koleksi Pak Rahmat, bener kan? Kalau saya mengatakan koleksi Pak Rahmat itu adalah koleksi yang unik-unik dan juga langka. Seperti itu. Karena kebanyakan pun juga Pak Rahmat ini mendapatkan dari koleksi-koleksinya ini paling banyak adalah dari temuan sungai dan juga temuan darat. Seperti itu, Bang. Iya. Kalau yang ini apakah juga temuan, Pak? Ini temuan darat ini. Oh, ini temuan darat. Ini temuan darat. Oh, keren sekali. Ini awal ditemukan ya penuh dengan tanah. Ini saya bersihkan tanahnya. Ini tapi di sela-sela ini masih ada tanah-tanahnya. Ada sekitar tanahnya itu. Masih nempel-nempel tanahnya. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang perunggu kaca seperti ini. Perunggu kaca seperti ini. ini. Jadi karena bahannya itu ada campuran peraknya. Patinasinya pasti hitam. Karena ada campuran peraknya, maka perak, patinasinya hitam. Hitam, karena perak kalau berpatinasi itu hitam. Oh gitu nggih? Iya, itu hitam. Perak itu hitam. Oh iya. Kalau berpatinasi. Sama kayak di pendok yang dari perak itu. Iya. Patinasinya pasti kehitaman gitu, Bang. Oh gitu, nggih. Lah, dengan apa itu ciri-ciri kalau ada beberapa patinasi yang terkelupas, pasti warnanya sedikit putih. Kayak ini di perutnya ini. Oh gitu. Ini di perutnya ini. Oke, ini siap. Di perutnya ini kelihatan putih. Nanti akan saya akan saya ambil gambarnya di balik kameranya, tapi nanti biar ini dijelaskan dulu oleh Pak Rahmat kira-kira namanya apa dan juga ditemukannya di daerah mana, nanti juga kita akan bertanya. Oke, lanjut, Pak. Ini ada patung Ganesanya ini. Ada sosok Ganesanya di sini sama-samanya. Cuman Ganesanya ini kalau saya amati ya, ini kayak masih anak-anak ini ya. Masih bocah masih bocah. Sekitar umur 5 tahun atau berapa gitu. Gitu nggih. Ya, cuman ini gadingnya yang kanan sudah dipatah. Sudah dipegang sama tangannya gini. Oh, gitu. Iya. Berarti secara filosofi dulu itu ini sudah perang mengalahkan raksasa yang membuat kisruh di kegaduhan itu. Iya, kegaduhan di apa ya istilahnya kalau di pewayangan di tempatnya para dewa. Gitu. Gitu. Jadi para dewa kocar-kacir karena di istananya dimasuki raksasa, nggak ada yang mampu mengalahkan, akhirnya Ganesha yang diutus untuk mengalahkan. Kalau dikatakan sudah sakti mulai sejak kecil. Iya. Awal mulanya Pak Rahmat ini mendapatkan ini di daerah mana nih, Pak? Ini juga temuan darat ini, temuan darat daerah Bojonegoro. Daerah Bojonegoro. Iya, daerah Bojonegoro. Bojonegoro itu daerah mana, Pak? Saya kok sering mendengar tapi Jawa Timur. Jawa Timur cuman kan sebelah utara. Jawa Timur sebelah utara. Iya. Apakah di sana ada aliran sungai berantasnya? Oh, tidak. Tidak malah. Kalau temuan daerah Bojonegoro itu pasti ibaratnya itu barangnya bagus-bagus. Sering ditemukan cincin emas atau perhiasan emas itu daerah Bojonegoro. Iya. Berarti boleh dikatakan peradaban dulu di Bojonegoro juga sudah tinggi. Oh, sudah tinggi. Mulai zaman nenek moyang dulu sudah tinggi. Karena apa? Daerah Bojonegoro zaman dulu itu kan sudah daerah subur, penghasil kayu jati terbesar. Oh gitu ya. Iya. Jadi mereka membuat perahu, membuat kapal, kan ngambil kayunya dari daerah Bojonegoro. Nah, otomatis di daerah Bojonegoro terjadi suatu kebudayaan. Iya, kebudayaan. Di situ ada pemukiman, ada masyarakat berkumpul, timbul kebudayaan. Kebudayaannya itu sudah tinggi banget. Sudah tinggi banget, sudah tua, sangat tua. Bojonegoro sudah sangat tua. Cuman ini saya jelaskan lagi. Antara Pataka ini dengan Candrasa tadi ini lebih tua Candrasa. Ini sudah daerah kerajaan. Ini sudah kerajaan. Oh, gitu. Sudah kerajaan karena kan lebih tua yang ini, Pak. Iya, ini sebelum Masehi. Ini sudah Masehi. Kalau yang ini kerajaan. Iya, sudah kerajaan karena kan sudah mengenal filosofi ada para dewa. Iya, para dewa, ada Ganesha, terus ini ada
apa itu bunga Wijaya Kusuma dihadapkan ke bawah ke ubun-ubunnya Ganesha. Sangat detail sekali memang sobat semuanya. Tapi nanti ya Iya, akan saya videokan lebih detailnya nanti di akhir video. Oke Pak, ini tadi kalau untuk temuannya adalah dari temuan darat. Kalau Pak Rahmat sendiri, ini kira-kira masuk sebagai sebuah senjata ataukah apa kalau Pak Rahmat? Kalau ini saya jelaskan tentang kenapa sih orang-orang menyebut pataka itu ya. Pataka sebenarnya apa sih? Apa pataka itu apa sih? Ini nanti kira-kira kita artinya bahas pataka secara umum dan sampai masuk ke istilah pataka yang ada di Nusantara ini. Jadi pataka itu secara umum pengertian pataka itu suatu panji, umbul-umbul. Kalau misalnya suatu negara berperang itu pasti membawa umbul-umbul. Umbul-umbul itu dibuat suatu titik kumpul pasukan. Simbolisasi dari kerajaan atau dari pasukan tersebut ya, gitu nggih. Panjinya itu loh. Iya, panjinya. Itu secara umum. Lah sedangkan di suatu kerajaan kalau misalnya kayak pemerintahan sekarang itu kayak korps nggih. Di korps kepolisian terus angkatan darat, angkatan laut itu kan punya sendiri-sendiri nggih. Iya, kayak gitu. Benderanya itu punya sendiri-sendiri sebenarnya. Okay. Jadi kayak ini mungkin kalau ini dikatakan korps, ini mungkin Menteri Agama atau apa gitu ya. Kalau Ganesha itu kan ya, keagamaan identiknya di ini Pak, ilmu pengetahuan. Mungkin ya, semacam korpsnya ilmu pengetahuan. Iya, korpsnya apa ya? Orang-orang berpendidikan seperti itu. Mungkin juga seperti itu. Jadi ini kan ada landaiannya. Iya, karena di sini ini berlubang ini sobat semuanya. Ya, ini berlubang di bagian bawahnya ini berlubang. Memang untuk fungsinya adalah ditancapkan di sebuah landaian kayu seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Iya, di landaian kayu. Ini sering ditemukan motif-motif kayak gini. Cuman yang ada Ganeshanya sama ada bunga Wijaya Kusuma ini belum pernah saya ketemu, hanya ketemu ini. Hanya ini. Iya, sering-sering ya hanya kayak gini. Ya, terus ada lung-lung kayak gini. Terus di sini ada kayak rantai ke bawah. Terus sini ada kayak keliningan itu loh. Apa? Oh, oke. Bentar. Saya Pak Rahmat bercerita seperti itu ingat ini gurunya Sun Gokong. Iya, kayak gitu ya. Iya, benar Pak ya. Film Cina itu Sun Gokong itu ya. Nah, itu itu loh. Tongkatnya itu ya, kan tongkatnya kayak gini, ada keringcingannya gitu di bagian sininya. Gitu Pak nggih? Iya, kayak apakah bisa dikatakan kalau pataka-pataka yang model seperti ini adalah dia tongkatnya atau agamanya para kayak rahib, kayak biarawan ya, seperti itu mungkin? Ya, mungkin kayak gitu, atau mungkin kalau seorang orang pendidik ya, karena ini kan Ganesha. Iya, Ganesha, mungkin seperti itu. Kalau sekarang itu apa ya? Kayak setingkat kayak profesor, mungkin seperti itu nggih Pak? Mungkin seperti itu. Karena ini kan ada Ganeshanya ini sobat semuanya. Kalau Ganesha ini seperti yang kita ketahui adalah simbolisasi dari sebuah ilmu pengetahuan, kebijaksanaan seperti itu. Juga menghalangkan menyisihkan suatu rintangan. Oh gitu nggih. Iya. Oh, gitu. Jadi nenek moyang kita menganalogikan kalau misalnya di semak-semak yang belukar, yang sulit dilalui orang, begitu dilewati gajah, ini sudah bisa, mobil aja sudah bisa masuk. Oh gitu. Artinya kan semak-semak ini diibaratkan suatu rintangan. Nah, begitu Ganesha lewat, rintangan sudah tersibak semua. Ini mungkin semacam kayak pengusir. Iya. Wabah pengusir seperti itu. Bisa lah seperti itu Pak? Ya, bisa seperti itu. Oke. Pak Rahmat, ini panjenengan kan punya pataka. Selama ini apakah baru kali ini apa sudah beberapa kali melihat dari kayak pataka-pataka seperti ini Pak? Oh, kalau beberapa kali sih saya punya pataka, beberapa kali. Cuman yang dulu-dulu itu kombinasi antara perunggu dengan wasiaji. Perunggu dengan wasiaji. Ya, ada lagi nih ya, perunggu dengan wasiaji. Jadi artinya misalnya rata-rata berbentuk tombak. Tombak, mata tombak, terus di bagian sor-soran ini perunggu, relief apa gitu biasanya. Oh gitu ya, relief kayak kalajengking atau kadang relief tengkorak kayak gitu nggih. Iya. Atau tengkorak ya istilahnya makoro. Kalau tengkorak itu kan simbol dari dewa Siwa itu Pak kan? Iya, kayak di bagian atasnya kan dia tengkorak.
ada simbol apa ya? Ada makna tersendiri kok itu. Nah, itu sobat semuanya, berarti Pak Rahmat ini sudah berkali-kali beliau memegang Pataka. Iya. Gitu nggak Pak? Iya, sudah beberapa. 3 kali ini, saya 2 kali memegang terus 3 kali ini. 3 kali ini? Iya, 3 kali ini. Luar biasa sekali ini. Untuk yang 2 itu masih disimpan Bang? Masih saya simpan. Masih disimpan? Masih saya simpan. Masih disimpan ya sobat semuanya. Jadi kalau kalian pengen melihat wujud dari Patakanya Pak Rahmat, ya kalian main ke sini. Saya pernah waktu itu Pak Rahmat mungkin awal-awal ya menemukan itu dulu. Oh iya. Itu yang dulu itu Pak ya. Yang dulu itu yang tadi Pak Rahmat bilang kombinasi antara perunggu dan juga Osiaji itu ya. Osiaji. Itu memang bentuknya itu sangat-sangat istimewa sekali. Kalau nggak salah ada di relief ya Pak ya? Iya, ada di relief. Ada di relief candi itu ya? Di relief candi ada. Itu. Tapi mohon maaf sekali sobat semuanya. Kalau kalian pengen lihat ya silakan main kesini saja. Oke, habis ini ngapain ya? Oh ya Pak Rahmat, ini juga ada juga yang bertanya tentang Pataka yang ada di luar negeri. Mungkin nanti saya akan ngobrol dengan Pak Rahmat tentang pandangan beliau tentang Pataka yang di luar negeri. Itu apakah asli ataukah seperti apa nanti?